apa? Ini materi pertama tentang jangan sekutukan Allah, nanti amalmu terhapus. Ya. Di sini itu nasihat bunda yang paling yang pertama dan paling utama, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Sebab itu adalah dosa besar dan kezaliman besar. Atau di sini katanya itu apa? Ses- se- sega, segala sesembahan di alam raya ini seperti patung, berhala, api, harta, kedudukan adalah tidak benar. Yang benar hanyalah Allah, ucapannya, tindakannya, janjinya, pertemuan dengannya, surganya, nerakanya, kitabnya, rasulnya, dan agamanya semuanya benar, karena dia maha besar. Ya. Seorang penyair di masa Nabi Muhammad bernama Labid bin Rabi'ah berkata, ala kullu syai'in ma khalaulahu batil. Artinya, ingatlah segala sesuatu selain Allah adalah batil. Eh, Jadi harus mengingat eh, Allah gitu ya. Terus. Secara lengkap tentang hikmah di atas, kisahnya ketika di negeri Hira bernama Nu'man bin Munzir meninggal dunia, seorang penyair di masa Nabi, di masa Nabi bernama Labid bersajak, ingatlah segala sesuatu selain Allah adalah batil. Saat itu kebetulan sahabat Utsman bin Mazun lewat di hadapan penyair itu berkata, wahai Labid, sajakmu itu benar. Setelah itu Labid melanjutkan sajaknya, wakulu naim la mahalata zailu, semua nikmat akan hilang. Mendengar itu sahabat Utsman bin Mazun berkata, engkau salah, karena nikmat surga itu tidak akan pernah hilang. Sementara itu Nabi Muhammad ketika mengetahui sajak Labid, beliau berkata, ucapan yang paling benar diucapkan oleh seorang penyair adalah, ingatlah segala sesuatu selain Allah adalah batil. Betul. Hadis riwayat Muslim. Allah yang kita sembah adalah maha besar, sedangkan selain Allah adalah batil dan sia-sia. Yang paling penting dalam hidup ini yaitu engkau memiliki kita memiliki akidah dan tauhid yang harus yang lurus dan benar. Karena itu janganlah kita sekali-kali menyekutukan Allah, nanti amal-amalnya akan terhapus. Allah pernah mengingatkan Nabi Muhammad, jika engkau menyekutukan Allah, maka amal-amalmu akan terhapus. Quran surat Al-Zumar ayat 65. Itu jadi itu tentang tidak boleh menyekutukan Allah ya. Kemudian materi berikutnya apa? Materi berikutnya itu, yakini Allah sebagai Ar-Razzaq, hidupmu akan tenang. Ar-Razzaq itu apa artinya? Ar-Razzaq maha pemberi rezeki. Oh ya, sip. Berarti itu nama Asmaul Husna. salah satu nama Asmaul Husna. Betul. Terus Kang, materi berikutnya so. Orang-orang saleh terdahulu mereka meyakini bahwa Allah sebagai Ar-Razzaq, pemberi rizki terbaik. Dengan keyakinan yang kuat seperti ini, hidup mereka menjadi tenang, bahagia, tidak mudah mengeluh. Sebuah hikmah berbunyi, yang artinya rezeki itu telah ditentukan. Nah,
eh, makna Telepon itu. makna dalam hikmah ini adalah Allah sudah menjamin rezeki setiap Kamar. makhluknya. Tidak ada rezeki yang tertukar dan seorang tidak akan mati sebelum semua rezekinya disempurnakan oleh Allah. Masya Allah. Jika jika kita meyakini Allah sebagai Ar-Razzaq, maka maka kita akan menjadi yang paling bahagia di dunia. Perhatikanlah hiruk pikuk manusia. Mereka semua berkelahi, saling mencela, bahkan saling membunuh hanya gara-gara takut rezekinya berkurang atau hilang. Simaklah kisah Bunda berikut tentang An-Na'am atau anak burung gagak dan rahasia rezekinya agar setelah ini kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik zat yang mengandung rezeki makhluknya, termasuk rezeki Bunda dan rezekimu, rezeki kita. Ya, rezeki kita ya. Dikisahkan Nabi Daud alaihissalam sering berdoa dan membaca Yaman tarzuku an'ab fi isiha urzukni. Wahai Allah yang memberi rezeki kepada anak burung gagak di sarangnya, berikanlah aku rezeki. Burung gagak itu sejenis unggas pemakan bangkai dan ulat. Nah, warnanya hitam. Ketika burung gagak melahirkan anaknya, warnanya itu putih kemerahan. Melihat warna kulit anaknya tidak sama dengan warna kulitnya, maka burung gagak akan memakan. Itu burung gagak pun tidak terima, sehingga ia meninggalkan anaknya di sarangnya. Jangan terbang, bergerak saja ia lemah. Ia juga tidak makan dan minum. Allah mengeluarkan baut yang keluar dari tubuh anak bau burung. Ya bau bau terus anak burung anak burung gagak itu aroma khas gagak itu aroma khas itulah yang mengundang datangnya serangga dan ulat ke sarangnya. Anak burung gagak pun memakannya hingga hari ke hari. Bulunya mulai tumbuh dan berwarna hitam. Keadaan terus seperti itu sampai tumbuh dewasa. Untuk bisa terbang, mencari makan sendiri. Aroma yang keluar dari tubuhnya pun hilang. Serangga tidak berdatangan lagi ke sarangnya. Jadi Allah yang mengatur rezeki anak burung gagak dan makhluknya. Tapi ini bukan berarti kita hanya diam bermalas-malasan, tidak mau bekerja dan berusaha karena meyakini rezeki akan datang sendiri. Jika engkau pikir begini, tentu engkau salah besar. Kita harus bekerja keras dalam rangka mensyukuri rezeki Allah, seperti Allah berpesan pada keluarga Daud. Bekerjalah wahai keluarga Daud dalam rangka bersyukur karena sedikit hambaku yang bersyukur. Quran surat Al-Saba ayat 13. Jadi hikmah yang diambil masih ada. Ini ada kisahnya. Ini lagi sih satu ini ayat lagi. Dalilnya gimana? Yang artinya sungguh Tuhanku meluaskan dan menyempitkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, tapi banyak manusia yang tidak mengetahui. Quran surat Al-Saba ayat 36. Jadi hikmah yang Kakang peroleh dari materi yang kedua apa? Dari yang kedua kita harus itu bekerja keras untuk kita harus jadi gini
bersyukur dan bersyukur. bekerja keras Hmm. untuk itu apa, meyakini bahwa Allah itu apa, Maha. maha memberi rezeki atau Nah, rozak. iya. Jadi intinya bahwa Allah tuh maha pemberi rezeki. Ya. Itu dicontohkan dengan anak burung gagak. Burung gagak itu nggak dikasih makan sama induknya. Tapi karena Allah maha pemberi rezeki, sesuai dengan kehendaknya, kehendak Allah, tetap aja anak burung gagak itu bisa hidup, tumbuh, dan besar. Ya salah satu caranya dengan membuat eh, tubuhnya mengeluarkan aroma-aroma sehingga ada serangga-serangga yang mendekati, dan serangga yang mendekat itu dimakan sama anak burung gagak itu sehingga anak burung gagak itu tumbuh besar sehingga artinya walaupun burung gagak itu tidak dikasih makan sama induknya tetapi sesuai dengan kehendak Allah tetap rezeki tetap mendapatkannya, mendapat rezeki gitu ya dalam hal itu. Nah untuk hal yang gitu kalau manusia gimana? Setiap manusia punya rezeki masing-masing, tetapi untuk mendapatkan rezeki itu Allah menginginkan kita tetap berusaha, dan kita meyakini bahwa rezeki Allah memang luas gitu ya. Rezeki itu bisa datang dari tempat yang tidak kita duga. Terus tadi materi yang pertama tidak boleh menyekutukan Allah. Allah. Jadi hikmah yang diambil menurut Kakang apa? Eh, jangan pernah Hmm. itu, jangan sekali-kali pernah menyekutukan Allah. Hari menyekutukan tuh gimana sih Kang? Hmm, gimana? Aku nggak Gimana? tahu. Kayak ngejek itu. Oh iya. Bukan. Kayak meyakini, percaya kepada selain Allah. Contohnya apa? Api, Menyembah, menyembah api, berhala. patung, gitu. Matahari, padahal matahari semua itu ciptaan Allah. Gitu. Ya, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah karena semua yang ada di dunia kita, nafas kita bisa hidup atas kehendaknya. Oke, alhamdulillah. Umi ada komentar Mi buat kakak? Jadi apa hikmahnya? Yang mana? Yang dari yang dua-duanya. Dua-duanya yang Pakai bahasa kakak. materi pertama itu jangan sekali-kali pernah menyekutukan Allah, karena itu bakal membuat dosa besar dan itu apa, kezaliman besar, dan amalnya akan Ada terhapus nggak juga. proses menyekutukan Allah yang nggak secara langsung? Nah, maksudnya gimana? Kan kalau misalnya menyembah api mah jelas-jelas ya kelihatan. Menyekutukan gitu. Ada nggak? Zaman Zaman sekarang sekarang Ada apa? apa? eh hmm, apa ya? Apa coba? Wah jelas banget itu mah. Sok kira-kira apa? Game. Hmm. That's right. Tapi melalui sarana apa? HP. Ah, itu Kang. Ya, makanya hati-hati dengan gadgetmu. Pakai gadgetmu untuk keperluan sesuai dengan peruntukannya. Ya, udah lagi Mi? Udah. Udah itu Iya, ya. yang kedua itu kita Yang kedua. kedua hikmah yang kedua apa? Ar-Razak. Heeh. Apa? Jadi kita harus meyakini bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Hmm. eh, eh, dengan itu apa, bekerja keras, Hmm. berusaha, Hmm. agar itu kita bisa meyakini bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Alhamdulillah. Setelah kita syukuri walaupun di saat itu kita sedang susah atau sulit. Nah, itu tuh ada Nabi ngajarin doa. Doanya tuh kayak gini, alhamdulillahi ala kulli hali. Yang artinya segenap puji hanya milik Allah bagaimanapun keadaannya. Itu hadis dari Tirmizi, Abu Hurairah sama Maktabata Syamiliyah. Nah, habis itu
ayah tuh mulai nyeritain kisah pertama tentang syukur. Jadi suatu saat ada seorang pengemis melewati Nabi. Nah, sama Nabi itu dikasih satu buah kurma. Tapi pengemis itu tuh kayak malah menolak, terus cuma bilang, apa ini cuma satu buah kurma doang, kayak gitu. Nah, habis itu gak lama kemudian ada pengemis yang sama sama Nabi juga sama dikasihnya satu buah kurma. Tapi pengemis itu tuh kayak bersyukur, bilang alhamdulillah ya Allah, kurma ini diberi oleh seorang Nabi gitu. Nah, langsung, nah itu tuh kalau diharapin tuh subhanallahi tamrotun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pas Nabi mendengar pujian itu, langsung sama Nabi itu dikasih 40 dirham, ditambahkan untuk pengemis itu tuh 40 dirham. Gara-gara pengemis itu tuh walaupun dikasih satu buah kurma tapi dia bersyukur itu kayak gitu kan yang doa. Terus eh, kata si ayahnya tuh ke anaknya, anakku, janganlah engkau seperti pengemis yang tidak pandai bersyukur saat mendapat hadiah cermin. Jika tanganmu enggan memberi, jangan sampai mulut juga ikut mengucap apa enggan mengucap syukur gitu. Jadi kalau misalnya tangan kita walaupun kita gak suka gitu sama barangnya, tapi kita tetap harus mengucap syukur gitu dari mulut kitanya. Nah, terus katanya, semoga engkau dan ayah pandai syukuri sekecil apapun nikmat Allah, karena di balik syukur ada tambahan nikmat dan karunia yang jauh lebih banyak. Sebaliknya, setetes nikmat yang engkau kufuri kelak menjadi gelombang azab yang pedih. Jadi harus pandai bersyukur walaupun kayak kita gak suka barang itu, tapi mulut kita harus tetap mengucapkan syukur alhamdulillah. Terus materi kedua tentang pujilah Allah sebaik-baiknya sesuai keagungannya. Nah, katanya teh yang kedua, pujilah Allah sebaik-baiknya dan setinggi-tingginya sesuai kebesaran dan keagungannya. Dia memiliki pujian yang baik, dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang baik, yang indah. Orang-orang soleh terdahulu pandai memuji Allah dengan bahasa yang sangat santun dan indah. Nah, ada sahabat Anas bin Malik bercerita, suatu hari Nabi melewati seorang baduy. Si baduy itu memuji Allah dalam sholatnya. Itu memujinya tuh panjang banget. Kalau misalnya diartiin itu kayak gini, ya Allah, zat yang tidak terlihat mata, tidak dicampuri prasangka, tidak sanggup disifati orang-orang yang mensifati, tidak diubah oleh peristiwa, tidak takut kepada bencana. Engkau mengetahui berat gunung, takaran laut, bilangan tetesan hujan, jumlah daun pohon, dan jumlah yang diselimuti kegelapan malam dan disinari terangnya siang. Tidak ada langit yang tertutupi langit darinya, tidak juga bumi tertutupi bumi, tidak juga laut dengan apa yang ada di dasarnya, tidak juga gunung dengan apa yang ada di terjalnya. Jadikanlah sebaik-baik usiaku akhirnya, sebaik-baik amalku penghujungnya, dan sebaik-baik hariku yaitu hari berjumpa denganmu. Kata gitu. Semuanya nangis bacanya. Iya, terusin sama begitu, terusin nggak apa udah ya, inilah isinya sok. Suaranya kayak gitu, serasa kayak Iya, nangis. ya itu dah, itu isinya, makanya Abi pengen kalian membedah, kita ini sama-sama sok. Umi juga menyerapi meresapi Ya sok terusin. Bagus ini, nangis bagus aja. itu, nggak apa-apa, itu berarti kan kamu, oh iya ternyata itu teteh lembut, dikasih sama Allah kelembutan buat nangis, apa itu kan nikmat.
Iyalah, ini apa juga nangis dah kamu teh. Emang aku juga ini sama sedih. Nah, kita dulu nangisnya karena sedih apa gugup itu. Ya karena inang isinya kan ya, masya Allah, Bagus ya. bagus kan. Itu orang Badu itu orang asli. Tapi itu diterima nggak doanya sama Allah? Belum Diterima. ya. Kata kan Nabi itu kan lewat si Badui itu memuji Allah dalam sholatnya. Nah, terus pas mendengar itu Nabi pun menyuruh seseorang mendatanginya sambil berpesan, suruh dia menemuiku setelah sholat ke apa Ke kok sahabatnya. ya ke sahabatnya. Terus selesai sholat si Badui itu mendatangi Nabi. Sebelumnya Nabi mendapatkan hadiah emas. Ketika si Badui itu datang, beliau menghadiahkan emas itu ke Ke si orang Badui. Baduy itu. Ya, terus Nabi bertanya, "Eh, apa asal sukumu?" Terus kata Baduy teh, "Dari Bani Amir bin Sya'ah, wahai Rasul," katanya. Terus kata Nabi, "Apakah engkau tahu kenapa aku menghadiahkan emas untukmu?" Terus kata Baduy teh, "Mungkin karena ada tali kekerabatan antara aku Dan Bani Israel. ya hubungan iman gitu." Terus kata Nabi teh, "Memang benar, tapi aku hadiahkan emas itu untukmu karena engkau telah memuji Allah dengan sebaik-baik pujian." Masya Allah. Itu hadis juga dari Tabrani. dalam Al-Awsat Maktabah Syamilah. Si Baduy itu orang biasa, nggak sekolah atau nggak punya gelar akademik tinggi, tapi pujiannya kepada Allah itu luar biasa gitu. Jadi pandai sekali memilih kata pujian untuk Allah. Ia pun ya sampai nangis. Iya, apa-apa. Berarti kan kamu tahu ya itu ya, isinya seperti itu ya. So, terusin teh, terusin. Seru loh. Materi ketiga itu ya. Ya. Ya, so materi ketiga ya. Terus materi ketiga itu tentang ayah dia kan barang atau nangis. Ya apa tuh dah bingung. Acan. Ayah diangkat atau pingin nangis. Materi ketiga itu tentang ayah hadiahkan barang yang tidak rusak. Nah, kata ayah teh, jika ayah ingin memberimu hadiah materi, insya Allah ayah bisa penuhi karena pasar, mall, dan pusat belanja selalu terbuka lebar menjual makanan lezat, pakaian lembut, kendaraan nyaman, mainan seru. Tapi pahamilah, semua itu bakalan rusak pada waktunya dan hilang. Terus bakal nasihat dan kalimat-kalimat baik didukung kisah terpercaya, ya seperti pohon yang akarnya kokoh menghujam ke bawah, cabangnya menjulang ke langit, berbuah lebat di setiap waktu yang dengan izin Tuhan. Ada di surat Ibrahim ayat 25. Nah, ayah tuliskan buku sebagai sebagai hadiah dan kado untukmu, kado terbaikmu. Ayah luangkan waktu terbaik membuka lembaran buku dan pengalaman, lalu pulihkan untukmu pesan-pesan terbaik dari Al-Quran, hadis, sejarah, kisah, adab, akhlak, wawasan, ungkapan, hikmah, dan nilai dari orang-orang soleh terdahulu. Nah, terus katanya tuh, "Anakku, engkau itu perhiasan hidup ayah di dunia. Jadilah engkau harus terus seperti itu, jangan berubah menjadi fitnah, bencana, atau musuh bagi ayah." Kenapa? Sedih ya. Ayah. Why teteh crying, nah? So,
Teteh kenapa? Ini Lasut. mah bikin lasut. Ini mah bikin Ini lasut. bikin lasut. Dia langsung pergi. Terus gimana terus? Terus katanya tuh jadilah engkau perhiasan di dunia dan di akhirat. Ya. Di dunia engkau mulia, di Hmm. akhirat termasuk orang-orang soleh. Hmm. Duhai itulah sahabat terindah. Hmm. Hidup ini madrasah besar dan penting bagimu. Hiduplah di dunia ini dengan pandai membuka mata dan pikiranmu, pandai mencerna dan menyerap pelajaran dan hikmah dari setiap yang engkau lihat dan rasa. Salah satu tanda iman Islammu sempurna jika engkau sukses di dunia. Karena mukmin sejati itu memang harus kuat dan bersungguh-sungguh. Mukmin berhasil itu akan menjadi tangan di atas, selalu membantu dan bermanfaat. Sebaliknya, salah satu tanda iman Islammu gagal jika engkau juga gagal di dunia, sebab mukmin lemah itu memiliki perangai lemah dan malas, hanya menggantungkan nasibnya ke orang Orang lain. lain. Nah itu, masya Allah. Yang teteh dapat dari 3 materi ini apa teteh? Yang pertama terkait dengan syukur. Apa coba teteh? Yang Kalau terkait dengan syukur, aku itu dapat hikmahnya itu apa kita itu harus bersyukur apapun keadaan kita, mau kita lagi susah atau lagi apalagi lagi senang. apalagi lagi senang, itu harus banget bersyukur. Soalnya kapanpun itu pasti Allah ngasih nikmat ke kita. Masya Allah ya. Terus yang Nah, kedua terus yang terkait kedua materinya kan tentang puji Allah sebaik-baiknya sesuai keagungannya. Jadi apa sih, kalau kita meminta atau memohon kepada Allah itu jangan kayak ya Allah semoga gini 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 gitu doang. Soalnya apa sih, Allah juga harus dipuji karena ya. apa ya, Allah itu kan memiliki segalanya. Ya. kita 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 pun bisa makan aja itu uangnya kan dari Allah dititipin ke lewat makhluk lewat ya. makhluk tuh. Jadi apa, kalau Sebaik-baiknya membuat pujian itu hanya kepada Allah, kepada dan Allah, sebaik-baiknya meminta juga pada Allah, sebaik-baiknya memohon ampun hanya pada Allah. Apapun yang kita minta minta kepada hanya kepada Allah gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga apa tadi terakhir? yang ketiga itu kan tentang ayah hadiahkan barang yang tidak rusak. Jadi itu yang aku dapat hikmahnya tuh, apapun yang orang tua kasih nasihat atau saran, apapun itu harus kita cerna baik-baik. Pasti itu juga ada apa, itu juga bakal apa sih, jadi yang terbaik juga buat kitanya. Jadi sebaik-baiknya hadiah dari orang tua sebetulnya apa? Lebih Yang baik lebih baik, nah, lebih baik nasihat yang tidak ada masa untuk rusaknya. Sebaik-baiknya hadiah berupa fisik, kayak teteh misalkan dikasih HP, someday pasti akan rusak. akan rusak. Gitu. Kakang dikasih laptop, someday akan rusak. Gitu. Tapi kalau nasihat-nasihat abi, nasihat-nasihat umi ke teteh, ke kakang, itu selama kalian mengingatnya, selama kalian mencermatinya dan melaksanakannya, insya Allah sampai kapanpun akan diingat. Gitu ya, insya Allah ya. Oke, makasih teteh untuk ininya. Umi ada komentar nggak? Enggak. Masya Allah ya. Ada hikmah, banyak hikmah, itu baru 3 materi loh dari buku itu ya. Seminggu sekali aja. Nanti seminggu sekali aja ya. Ya.